Saat ini berbagai platform media sosial menjamur ya, gak hanya menjadi tempat untuk berbagi aktivitas pribadi, tapi juga sebagai salah satu alat untuk menyalurkan bakat, hobi, menambah wawasan, mencari informasi, hiburan, atau juga bertukar pendapat kepada sesama penggunanya. Bertukar pendapat ini sudah nggak menjadi hal yang langka lagi di media sosial. Kolom komentar seringkali dipenuhi oleh pendapat atau opini dari para pengguna alias netizen. Namun, nggak jarang memunculkan netizen yang komentarnya julid, yang seringkali menjadi pemicu utama terjadinya konflik di media sosial. Kolom komentar dipenuhi oleh opini negatif. Mungkin kamu juga banyak menemukan pengguna media sosial yang berperang dengan kalimat negatif yang mereka tuliskan. Iya, perkembangan teknologi dan informasi memang ternyata tidak selamanya memberikan manfaat positif. Alih-alih menggunakan kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat, para netizen dengan bebasnya melontarkan komentar-komentar miring bernada cemoohan. Gak jarang, cemoohan ini berujung di meja peradilan. Jangankan sebuah berita yang isinya negatif, berita yang isinya positif pun banyak yang nyinyir. Jangankan postingan yang isinya gembira, postingan yang isinya musibah atau duka pun masih ada aja yang memberikan emotikon tertawa. Ada yang mengatakan hal itu hanya iseng saja. Tapi kalau kita lihat lagi, ini sebuah hal yang nggak lucu. Bahkan norak, sudah cukup banyak kasus gara-gara postingan atau komentar negatif dianggap merugikan atau mencemarkan nama baik orang lain di media sosial dan diadukan ke aparat hukum atau berakhir pada surat permohonan maaf bermaterai. Sudah banyak kan? Dalam KBBI, julid memiliki pengertian iri dan dengki dengan keberhasilan orang lain. Biasanya dilakukan dengan menulis komentar, status, atau pendapat di media sosial yang menyudutkan orang tertentu. Namun sekarang, pengertian julid ini bisa luas artinya. Jadi bisa diartikan mengomentari apapun yang terjadi di media sosial tanpa mengetahui fakta yang sebenarnya. Dan biasanya komentar ini cenderung bernada negatif dan menyakitkan. Dengan menghakimi seseorang, mereka merasa senang karena berhasil merendahkan orang lain. Parah banget kan? Tapi mengapa sih kok netizen Indonesia ini suka sekali sama yang namanya julid? Dari berita artis, politik, bahkan sekarang agama pun gak lepas dari kejulidan netizen. Rasanya hampir semua topik yang ada di Indonesia ini gak lepas dari nyinyiran netizen gitu. Mengapa netizen suka julid? Kamu mungkin pernah melihat kejadian viral pada seorang selebritis ataupun orang biasa gitu ya. Dalam kasus-kasus seperti ini, kita bisa melihat bahwa masih banyak orang yang sering ikut campur atau mengomentari hidup orang lain tanpa melihat fakta sebenarnya. Ketika hal berbau negatif disajikan misalnya, mayoritas masyarakat cenderung menyudutkan pelaku padahal belum ada klarifikasi yang diberikan. Nah, fenomena seperti ini masih banyak dan sering terjadi di masyarakat Indonesia dan sangat meresahkan, apalagi kalau kata-kata yang dilontarkannya ini mengandung unsur eksplisit. Mungkin kamu berpikir orang-orang yang selalu mengkritik atau mengomentari hidup orang lain ini karena mereka nggak ada kerjaan. Tapi selain alasan tersebut sebenarnya mereka bisa dikatakan sosok yang butuh perhatian, ingin melakukan hal yang sama, tetapi nggak mampu, nggak percaya diri, bahkan bisa menjadi salah satu bentuk rasa nggak percaya dirinya itu, ya itu, ngomentarin dan nyinyirin orang. Dikutip dari Psychology Today, ketika rasa tidak suka akan kesenangan orang lain menghampiri seseorang, terdapat pikiran-pikiran negatif yang tanpa disadari memenuhi otak. Seperti mereka nggak pantas menerimanya, mereka pikir mereka lebih hebat dibanding diriku, atau yang lainnya. Gak hanya pemikiran tersebut sih yang lahir, namun ternyata terdapat beberapa penyebab mengapa netizen sangat suka julid, mengomentari, mengkritik, bahkan ikut campur dalam masalah orang lain. Nah, dirangkum dari Psychology Today, ada beberapa hal yang menyebabkan netizen ini julid. Yang pertama adalah tidak percaya diri. Rasa nggak percaya diri ini sumber kecemburuan dan keirian yang paling umum. Perasaan ini muncul akibat pemikiran pesimis yang selalu tertanam di dalam diri seseorang, sehingga mereka menjadi nggak percaya diri, dan akibatnya perencanaan yang telah dilakukan mengalami kegagalan, dan ketika melihat orang lain berhasil dengan pencapaiannya, mereka cenderung merasa iri sehingga berimbas mengomentari prestasi tersebut dengan kata-kata buruk.
Kemudian yang kedua adalah kepribadian paranoid. Nah, orang-orang yang mengalami paranoia atau sedang kesulitan mempercayai seseorang, itu sering nyimpulin niat atau motif jahat orang lain. Orang dengan perilaku seperti ini biasanya memiliki tipe kepribadian yang mereka merasa menjadi korban dan teraniaya. Gak hanya itu, mereka juga sering merasa bahwa orang lain itu berusaha menyabotase apa yang mereka miliki, mulai dari pekerjaan, kehidupan, pasangan, dan yang lainnya. Akibat perilakunya ini, mereka cenderung menyalahkan orang lain. Kemudian ketiga adalah obsesif. Kebanyakan orang bisa menangani ketidakpastian, namun untuk orang dengan pemikiran obsesif, hal tersulit untuk dikelola adalah rasa ketidakpastian. Jadi orang-orang yang memiliki pemikiran obsesif ini terutama kalau dia terobsesi akan sesuatu hal, biasanya akan melakukan apapun agar opini atau pemikirannya dianggap benar. Hal seperti ini biasa kita jumpai pada media sosial milik orang ternama misalnya. Tentu ketika sesuatu yang mereka suka sudah dipandang negatif, mereka berusaha untuk membalikan nilainya menjadi positif. Namun, hal tersebut sering mendapat reaksi yang buruk dari pengguna lainnya, sehingga orang dengan pemikiran obsesif ini nantinya juga akan berpendapat bahwa ketika situasi sudah nggak bisa dikendalikan, ia cenderung bersikap atau berkomentar kasar yang mampu melukai hati orang lain. Perilaku julid adalah cerminan dari ketidakdewasaan masyarakat kita dalam bermedia sosial, juga cerminan dari pelaku kebanyakan orang Indonesia yang toksik dan selalu berprasangka negatif kepada orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, praktik julid atau merendahkan orang lain ini terjadi bahkan di lingkungan keluarga dan bertetangga. Terlebih mereka juga suka mencampuri urusan orang lain. Berbeda dengan masyarakat luar yang terkesan cuek dengan hal-hal yang tidak berkaitan dengan dirinya. Nah, kembali lagi pada ketidakdewasaan bermedia sosial yang bisa juga disebut dengan ketidaksiapan masyarakat dengan informasi yang diterima. Kemudian mereka menganggap itu semua sama saja dengan kehidupan sehari-hari di mana mereka boleh berkomentar sesuka hati tanpa didengar oleh orang yang bersangkutan. Ingin tahu akan sesuatu hal dan beropini sebenarnya sih sah-sah saja ya, kalau dilakukan dengan benar serta tidak menebar kebencian. Akan tetapi kalau itu sudah melanggar etika, tindakan ini nggak dapat dibenarkan ya. Jadi bijaklah menggunakan media sosial, entah itu dalam mengunggah foto atau video, atau berkomentar. Alangkah baiknya kalau ingin berkomentar, kita perlu menyaring ucapan yang ingin kita tuliskan. Sebab tulisan kita nantinya akan dibaca oleh jutaan pengguna media sosial. Bahkan anak cucu kita mungkin bisa jadi melihat tulisan yang telah kita berikan. Media sosial memang ibarat pisau bermata dua. Mari ambil sisi baik dari media sosial, posting hal yang baik dan menggembirakan bagi kita sendiri dengan tetap memperhatikan aturan atau etika yang berlaku. Netizen yang julid, udahlah, abaikan saja.